Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina wa ala alina wa dzurriyyatina wa talamidina min barakatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam wa innal 'ilma zainun li aghlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'allam warwasa. Ta'allam belajar ilmu sira. Fa innal ilma mongko satemene ilmu zainun iku dadi pepaes, dadi perhiasan li ahlihi keduwe wong kang duweni ilmu. Wa fadlun lan dadi kautamaan, wa unwanun lan dadi tondo, dadi tenger likullil mahamiti maring saben-saben pira-pira perkara kang den puji. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui bahwa nazm ini adalah bagian isi dari kitab Ta'limul Muta'allim yang maksud atau inti maknanya adalah ta'allam, belajarlah kalian. Jadi kita itu dianjurkan untuk selalu tolabul ilmi, untuk selalu menuntut ilmu. Mengapa kita kok selalu dianjurkan untuk menuntut ilmu? Alasannya adalah yang pertama, fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena ilmu itu nantinya akan menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, maka perhiasannya akan semakin indah dan akan semakin karismatik dan akan semakin dicintai oleh orang banyak. Makanya jangan heran orang bisa menjadi presiden, seorang kiai bisa mengumpulkan komunitas yang begitu banyaknya. Itu karena apa ya? Karena gaya tarik mereka, karena karismatik mereka, karena gaya tarik dan karismatik yang dimiliki oleh mereka. Dan itu terpancar karena apa? Bukan karena kebodohannya, bukan, tapi karena ilmu yang dimiliki oleh mereka. Tidak mungkin orang bodoh bisa menjadi seorang presiden yang mampu dipilih oleh jutaan masyarakat. Tidak mungkin seorang kiai itu tidak memiliki ilmu, itu tidak mungkin. Pasti mereka memiliki segudang ilmu sehingga punya gaya tarik, dan ilmu tadi itu menjadi perhiasan yang melekat pada mereka. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita kok dianjurkan untuk selalu menuntut ilmu? Yang kedua adalah wafadlun, yaitu menjadi keutamaan, menjadi pembeda tingkatan derajat antara satu orang dengan yang lainnya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka tingkatan derajatnya akan lebih tinggi daripada yang lainnya. Makanya Al-Quran Allah Ta'ala dawo la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau kita membahas keutamaan ilmu tidak ada habisnya. Cuma yang menjadi renungan kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau
derajatnya bukan karena apa-apa, tapi karena keistimewaan ilmu yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyodorkan pertanyaan kepada malaikat, malaikat tidak bisa menjawab, tapi ketika disodorkan kepada Nabi Adam alaihissalam, semuanya bisa dijawab oleh Nabi Adam, sehingga Nabi Adam lah yang layak untuk menjadi penghuni bumi yang kita diami, yang kita huni sampai sekarang ini. Kemudian diantaranya lagi yang bisa menjadi renungan kita adalah cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dulu itu pernah keinginan untuk memindahkan kerajaan atau singgasananya Ratu Bilqis sebelum Ratu Bilqis sampai di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mengundang seluruh pembesarnya, para menterinya, para pejabat-pejabatnya dikumpulkan. Kemudian Nabi Sulaiman menawarkan kepada mereka, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Hei para pembesarku, wahai para pembesar-pembesarku, para menteri-menteriku, ajudan-ajudanku, tentara-tentaraku, siapa di antara kalian yang punya kemampuan mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis yang lebih cepat di antara yang lainnya. Akhirnya tampillah siapa jin ifrit, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya Nabi Sulaiman, saya jin ifrit, mampu mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum panjenengan berdiri dari tempat duduk kalian. Wa inni alaila qawiyyun amin, dan saya yakin saya akan mampu. Kemudian lagi Nabi Sulaiman menawarkan lagi, siapa lagi yang paling cepat, yang lebih cepat di antara daripada jin ifrit. Akhirnya datanglah qalal ladina indahu ilmun minal kitab. Datanglah manusia biasa yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yang menawarkan kemampuan lebih cepat dari jin ifrit. Bagaimana kemampuannya? Qala alladzina indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Jadi saya mampu, Nabi Sulaiman, mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum panjenengan memejamkan mata. Akhirnya benar, orang yang punya ilmu, orang yang ahli kitab tadi itu mampu mendatangkan istananya Ratu Bilqis lebih cepat daripada jin ifrit. Ya, kalian bayangkan bagaimana kecepatan manusia biasa tadi mampu mendatangkan istana yang begitu, singgasana yang begitu besarnya, dari tempatnya Ratu Bilqis dipindahkan ke istananya Nabi Sulaiman. Ini kalau tidak didasari dengan ilmu yang tinggi, maka tidaklah akan mampu. Sehingga bisa menjadi pembeda bahwa jin dan manusia itu ternyata lebih tinggi derajatnya manusia daripada bangsa jin. Kemudian yang terakhir yang menjadi renungan bagi kita, alasan kita untuk selalu menuntut ilmu adalah bahwa pemilik ilmu itu akan selalu dipuji, tidak hanya dipuji di dunia, tapi juga besok di akhirat akan mendapatkan pujian karena derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak tentang pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya ilmu, sehingga jangan sampai kita meskipun dalam keadaan situasi COVID yang masih terus, jangan sampai surut
semangat kita untuk selalu tholabul ilmi, karena ilmu itu punya tempat yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Apalagi kalian adalah anak-anak yang masih dalam usia belajar, maka jangan sampai kewajiban belajar itu kita tinggalkan. Jangan sampai waktu kita terlewatkan tanpa ada manfaat. Oleh karena itu, jadikan waktu kita berkualitas, tidak hanya ibadah, dan yang lebih penting lagi adalah dengan selalu tetap menuntut ilmu, selalu memperhatikan tugas-tugas yang disampaikan atau yang dikirim oleh guru-guru kita. Kita pelajari betul, kita manfaatkan betul waktu kita untuk belajar, sehingga meskipun dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa menambah ilmu sebagai bekal kita untuk hidup dan menjadi pembeda kita antara yang bodoh dengan yang berilmu. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum lima yarallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.